Ayo, segera download Quran Tadabbur, tafsir dalam genggaman Anda. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi ala ihsanihi wa syukru lahu ala taufiqihi wa amtinani wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu ta'ziman li sya'ni wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu da'ila ridwani. Allahumma shalli alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa ikhwani. Hadirin dan hadirat para pemirsa Radio Raja dan Roja TV dimanapun Anda berada, kita melanjutkan bahasan kita dari tafsir surah Al-Ahzab. Kita masuk pada ayat ke-6. Firman Allah Subhanahu wa taala, "An-nabiyyu aula bil mu'minina min anfusihim azwajuhum ummahatuhum ulul arhami ba'dhum aula bi ba'dhin fi kitabillah minal muhajirin illa an taf'alu ya awliyakum ma'rufa. Kana dzalika fil kitabi masṭufa." Jadi kita mulai dari ayat di awal, "An-nabiyyu aula bil mu'minina min anfusihim." Cara bahasanya Nabi ya lebih utama kepada kaum mukminin daripada diri mereka sendiri, Ayat ini sebagaimana dikatakan oleh Syekh Sa'di rahimahullahu taala untuk menjelaskan bagaimana kedudukan Nabi SAW, bagaimana kondisi Nabi terhadap umatnya. Yang Nabi SAW berjuang, sangat sayang kepada mereka, sehingga melazimkan mereka harus mendahulukan Nabi daripada diri mereka sendiri. Kita tahu bahwasanya sesuatu yang paling dekat dengan kita adalah jiwa kita ya. Jadi kita lebih sayang kepada jiwa kita terkadang lebih daripada yang lainnya. Tetapi untuk urusan Nabi, maka Allah menjelaskan bahwasanya An-nabiyyu aula bil mu'minin. Nabi lebih utama bagi kaum daripada diri mereka sendiri. Hal itu kenapa? Karena Nabi SAW memiliki jasa yang sangat besar kepada kita. Sampai-sampai harus lebih utama daripada diri kita sendiri. Sebagaimana dalam Sahih Bukhari ketika Umar datang berkata, "Ya Rasulullah, la anta ahabba ilayya min kulli syai'in illa min nafsi." Ya Rasulullah, engkau lebih aku cintai daripada segala sesuatu kecuali dari diriku sendiri. Kata Nabi SAW, "La ya Umar." Belum ya Umar, hatta akuna ahabba ilaika min nafsik, sampai aku lebih kau cintai daripada dirimu sendiri. Kata Umar, "Al-an ya Rasulullah." Sekarang wahai Rasulullah, engkau lebih aku cintai bahkan daripada diriku sendiri. Ya. Ini menjelaskan kedudukan Nabi SAW. Seperti saya sudah jelaskan pada pertemuan lalu, surat Al-Ahzab secara adalah menjelaskan bagaimana pemulihan Nabi SAW dalam Islam. Adapun tafsir dari poin yang ini, ada beberapa tafsiran ya di kalangan para ulama ya tentang Nabi lebih utama bagi kaum mukminin daripada diri mereka sendiri. Di antaranya Nabi SAW pernah berkata ya, kata Nabi SAW, "Ana aula bil mu'minin min anfusihim." Kemudian faman tufiya wa alaihi dain, faman tufiya wa alaihi dainun ya fa alayhi qada'uhu. Wa man taraka malan fali warasatihi. Kata Nabi SAW, "Aku lebih utama bagi kaum mukminin daripada diriku sendiri. Barang siapa yang meninggal, wa alaihi dain, dan dia punya hutang, ya, fa alayya qada'uh, aku yang akan menanggung," kata Nabi. Aku yang akan menanggung. Adapun wa man taraka malan, siapa yang meninggal dan dia punya harta, fali warasatihi, maka bagi ahli warisnya. Hadis ini memansuhkan hukum awal. Nabi SAW kalau ada orang meninggal punya hutang, Nabi tidak mau salatkan. Karena perkara utang perkara yang besar, sebagaimana kita jelaskan dalam pengajian tersendiri. Tapi intinya dahulu kalau ada yang meninggal punya hutang, Nabi tidak mau salatkan. Setelah itu, di penghujung hayat Nabi SAW, Nabi ya mengatakan demikian. "Faman tufiya wa alaihi dain fa alayya qada'u." Siapa yang meninggal dan dia punya hutang, aku yang akan bayar, kata Nabi SAW. Yang meninggalkan harta, silakan bagi-bagi kepada ahli warisnya. Ya, kenapa kata Nabi? Aku lebih utama
ya bagi kaum mukminin daripada diri mereka sendiri. Itu Rasulullah SAW perhatian terhadap kaum muslimin. Maka ini memansuhkan hukum sebelumnya kalau ada yang meninggal punya hutang tidak disalatkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bahkan sebagian ulama mengatakan sebagaimana dinukil oleh Qurtubi, wajib bagi penguasa kalau ada orang miskin, ada fakir yang meninggal dan punya hutang untuk dibayarkan oleh penguasa dari Baitul Mal, ya. Iktidaan di Nabi SAW karena mencontohi Nabi SAW. Bagi khusus orang miskin dan jika memang ini ditegakkan syariat Islam maka seharusnya demikian. Baik, ini tafsiran pertama. Tafsiran kedua atau penjelasan tentang ana aula bil mu'min anfusihim, kata ulama, karena kenapa bisa demikian? Karena jiwa mereka menyeru kepada kebinasaan. Ya. Sementara Nabi menyeru kepada keselamatan. Dalam satu hadis kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Masali wa masalu ummati kama sali rajulin istauqada naran." Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, perumpamaanku dengan perumpamaan umatku seperti seorang yang sedang menyalakan api, ya. Faja'alati dawabu wal farashu yaqa'na alaih. Maka datanglah hewan-hewan menuju api tersebut, kemudian laron-laron jatuh kepada api tersebut. Wa ana akhudhu bi hujazikum wa antum taqahhamuna fih. Maka aku pun menahan hujaz di sini tempatnya sarung, tempat pinggang. Aku tahan kalian sementara kalian ingin masuk ke dalam api tersebut. Ya. Jadi Nabi menjelaskan, itulah perumpamaan aku seperti dengan perumpamaan umatku. Nabi ingin menyelamatkan mereka. Nabi berusaha memegang pinggang mereka agar tidak maju, tapi mereka berusaha menuju kebinasaan, menuju api sebagaimana laron-laron yang terbang menuju kepada api kemudian mati dalam api tersebut. Ya. Karena itu Nabi SAW harisun alaikum bil mu'minin raufur rahim. Rasulullah SAW sangat semangat, kata Allah Subhanahu Wa Taala, untuk memberi petunjuk kepada kalian. Raufur rahim, sangat penyayang, ya, sangat lembut kepada kalian, ya, kepada kaum mukminin, ya. Bahkan apa? Azizun alaihi ma'anitum. Rasulullah merasa berat apa yang menimpa kalian. Oleh karenanya, karena Nabi SAW seperti itu sifatnya, maka dia lebih utama bagi kaum mukminin daripada diri mereka sendiri. Kemudian juga di antara tafsiran para ulama tentang hal ini, yaitu jika nafsumu memerintahkanmu sementara bertentangan dengan perintah Nabi SAW, maka perintah Nabi didahulukan. Kenapa? Karena Nabi lebih utama daripada jiwa kalian, ya. Dan inilah sifat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Kalau Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam perintahkan, maka kita harus ikut. Dan terlalu banyak dalil yang menunjukkan akan hal tersebut. Seperti fala wa rabbika la yu'minuna hatta yuhaqqimuka fi ma shajara bainahum tsumma la yajidu fi anfusihim harajan mimma qadaita wa yusallimu taslima. Ya. Maka demi Rabbmu mereka tidak beriman, ya, sampai mereka menjadikan engkau sebagai hakim, ya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian mereka tidak merasa berat dengan apa yang kau putuskan dan mereka pasrah dan terima apa yang kau putuskan. Dan ayat-ayat seperti itu banyak. Maka seorang harus mendahulukan Nabi sallallahu alaihi wasallam daripada panggilan jiwanya, daripada panggilan nafsunya, ya. Karena Nabi lebih utama daripada jiwanya sendiri, ya. Ini menjadi landasan kita tatkala kita bermuamalah kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tidak boleh kita mendahulukan
perkataan seorang pun di hadapan perkataan Nabi SAW. Tidak boleh. Tidak boleh kita mendahulukan pendapat seorang pun daripada pendapat Nabi SAW. Tidak kita berbicara kecuali kita lihat dulu bagaimana dalam masalah agama, tentunya lihat dulu bagaimana perkataan Rasulullah SAW. Itu baru dikatakan an-nabiyyu aula bil mu'minina min anfusihim. Nabi lebih utama kepada kaum mukminin daripada diri mereka sendiri. Al-Alusi ketika menjelaskan poin ini, dia bandingkan antara perintah Nabi SAW dan perintah jiwa. Adapun perintah Nabi SAW pasti mendatangkan kemaslahatan. Kemaslahatan bagi jiwa. Pasti. Atau melarang yang memberi kemudaratan kepada jiwa. Adapun perintah jiwa ada dua kemungkinan. Yang pertama, an-nafs al-ammarah bis-su'. An-nafs al-ammarah bis-su', yaitu jiwa yang menyuruh kepada keburukan. Ini ada. Tentu jiwa yang menyuruh kepada keburukan tidak kita ikuti tentunya. Tidak perlu kita ikuti. Yang kita ikuti adalah jiwa yang menyuruh kepada kebaikan. Jiwa yang menyuruh kepada kebaikan. Akan tetapi ketika jiwa menyuruh kepada kebaikan, terkadang dia tahu kebaikan tersebut, dia ngerti, terkadang tidak tahu. Betapa sering kita menebak-nebak, mereka-reka, kita ingin kebaikan tapi ternyata salah. Oleh karenanya, tatkala kita bandingkan antara perintah Nabi dengan perintah jiwa, jiwa yang baik pun masih ada kemungkinan terkadang dia ngerti kebaikan, terkadang dia tidak tahu kebaikan, maka mewajibkan kita untuk mendahulukan perintah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, mendahulukan kita untuk mendahulukan perintah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Oleh karenanya, berdasarkan ini semua, ya, tentang kondisi Nabi kepada kaum mukminin, melazimkan kita harus mencintai Nabi lebih daripada diri kita sendiri. La yu'minu ahadukum hatta akuna ahabba ilaihi min waladihi wa walidihi wan nasi ajma'in. Tidak beriman salah seorang dari kalian sampai aku lebih dicintai daripada ayahnya, daripada anaknya, daripada seluruh manusia. Sampai dalam tadi hadis Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu, tidak beriman, tidak sempurna imannya Umar bin Khattab sampai Nabi yang dia lebih cintai daripada dirinya sendiri. Tapi ini makta pertama atau poin pertama dari surat Al-Ahzab ayat yang ke-6. Kemudian kita lanjutkan yang kedua. Allah Subhanahu wa taala berfirman setelah itu wa azwajuhu ummahatuhum. Wa azwajuhu ummahatuhum. Dan istri-istri Nabi adalah ibu-ibu mereka. Ibunda mereka, ibunda kaum mukminin tentunya, ya, ibunda kaum mukminin. Baik, yang pertama yang perlu kita bahas adalah, ya, yang dimaksud dengan istri Nabi yang mana? Istri yang dimaksud? Baik. Bagaimana dengan yang sudah dicerai? Bagaimana dengan yang sudah dicerai? Cerai Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Di sini ada 3 pendapat di kalangan para ulama. Ya. Pendapat pertama mengatakan bahwasanya semua wanita mana saja yang pernah dinikahi Nabi tidak boleh dinikahi setelah itu. Wanita mana saja yang pernah dinikahi Nabi, meskipun dicerai,
maka jadi ummul mukminin. Ini pendapat sebagian ulama. Ya. Maka menjadi ummul meskipun sudah dicerai. Pendapat yang kedua, meski sudah dicerai dengan syarat dengan syarat sudah digauli Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Pendapat yang ketiga, yang dimaksud dengan ummahatul mukminin syaratnya harus belum dicerai Nabi hingga Nabi wafat. Kalau Nabi SAW wafat, meninggalkan banyak istri. Ini tiga pendapat di kalangan para ulama. Adapun pendapat pertama, mereka mengatakan yang penting Rasulullah berkata Allah berkata wa azwajuhu, dan istri-istrinya Nabi sudah pernah menikah dengan dia, berarti dia sudah pernah menjadi istri Nabi. Kalau kita mau dicerai, mau digauli, nggak digauli, yang penting sudah pernah jadi istri Nabi, maka dia menjadi ummul mukminin, ibunda kaum mukminin. Pendapat ini kurang kuat ya. Pendapat ini kurang kuat ya. Apalagi Nabi tidak menggaulinya sama sekali. Pendapat yang kedua, ya, syaratnya meskipun dicerai, ya, dengan syarat Nabi sudah menggaulinya. Dan ini zahir dari pendapat Umar. Pendapat Umar bin Khattab. Kenapa? Karena di zaman Umar ada seorang namanya As'as, ya, bin Qais, dia menikahi Ibnatul Jaun Al-Kindiyah. Ibnatul Jaun Al-Kindiyah adalah seorang wanita yang pernah dinikahi oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ketika Nabi ingin mendatanginya, tahu-tahu dia mengatakan a'udzubillahi minka, aku berlindung kepada Allah dari engkau wahai Muhammad. Ya, ada isu-isu yang sampai kepada dia sehingga akhirnya dia mengatakan a'udzubillahi minka, aku berlindung kepada Allah dari engkau ya Rasulullah. Rasulullah akhirnya meninggalkan dia. Tidak sempat disentuh, tidak sempat digauli. Di zaman Umar dia dinikahi oleh seorang namanya As'as bin Qais kalau tidak salah. Akhirnya Umar hendak merajam dia. Ya. Kenapa? Karena dia melanggar. Tidak boleh kalau sudah pernah dinikahi oleh Nabi kemudian dinikahi oleh orang lain. Kemudian wanita tersebut membantah Umar. Dia mengatakan, ya Umar, lima hadza, kenapa kau ingin merajamku? Bukankah Nabi tidak pernah memasang hijab bagiku? Artinya aku belum jadi ummul mukminin. Nabi tidak menggauliku. Dan Nabi tidak pasang hijab ketika aku dinikahi. Berarti aku statusnya bukan ummul mukminin. Akhirnya Umar meninggalkan wanita tersebut. Tidak jadi dihukum. Ini dalil bahwasanya Umar memahami kalau wanita sudah dicerai oleh Nabi SAW tetapi sudah digauli oleh Nabi SAW maka tidak boleh dinikahi. Pendapat yang terakhir, pendapat yang kuat tentunya, bahwasanya harus statusnya masih istri ketika Nabi SAW meninggal dunia. Karena kenapa? Karena istri Nabi di dunia adalah istri Nabi di akhirat. Ketika terjadi perselisihan antara Ammar bin Yasir dengan Aisyah radhiyallahu taala anha dalam perang Jamal, maka Ammar berkata, "Wa qad alimtu annaha zaujatu Rasulillah sallallahu alaihi wasallam fil dunya wal jannah atau fil akhirah." Aku telah tahu bahwasanya Aisyah adalah istri Nabi di dunia dan di akhirat, ya. Jadi kata sebagian ulama yang dimaksud dengan istri-istri Nabi yaitu ummahatul mukminin adalah yang dinikahi oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam meninggal status mereka masih menjadi istri-istri Nabi sallallahu alaihi wasallam. Itu yang dimaksud dengan ummahatul mukminin, ya. Baik. Yang berikutnya ibunda maksudnya ibunda kaum mukminin maksudnya adalah dalam hal penghormatan. Yaitu maksudnya dalam hal penghormatan, dalam hal tidak boleh dinikahi. Mahram, ya. Baik. Apakah karena tidak mungkin seorang menikahi ibunya sendiri, ya. Tapi pertanyaan berikutnya, apakah boleh dilihat? Apakah ummul mukminin, ummahatul mukminin
karena adalah mahram dari seluruh kaum mukminin, boleh dilihat oleh lelaki kaum mukminin, maka ada khilaf, dua pendapat ya. Satu mengatakan tidak boleh ya. Satu mengatakan boleh. Yang benar wallahu a'lam bishawab adalah tidak boleh. Maksudnya ummahatul mukminin maksudnya adalah dihormati, tidak boleh dinikahi, bukan berarti boleh dipandang sebagaimana kita dengan mahram kita. Ya, oleh karenanya ketika Nabi SAW masih hidup dan istrinya sudah menjadi statusnya ummahatul mukminin pun demikian, tetap Nabi menjaga wa idza sa'altumuhunna mata'an fas'aluhunna min wara'i hijab. Kalau kalian tidak sesuatu kepada istri Nabi maka mintalah di balik tabir. Ya. Bagaimana Aisyah radhiyallahu taala anha ketika ketinggalan dalam hadisatul ifk kemudian dilihat oleh Sofwan bin Mu'attal As-Sulami, kata Aisyah fa khamartu wajhi, aku pun menutup wajahku. Jadi maksudnya ibunda kaum mukminin dihormati sebagai ibunda kaum muslimin, kaum mukminin, tetapi tidak boleh dinikahi, dihormati seperti ibu sendiri, tetapi tidak boleh dipandang atau tidak boleh berkhalwat ya, sebagaimana kalau kita ibu kandung ya. Dari sini kita tahu kata para ulama bahwasanya jika istri Nabi adalah ummul mukminin, maka Nabi adalah abul mukminin ya, abul mukminin. Ya, abul mukminin ya. Dan ini dikuatkan dan antara dalilnya adalah pertama dalam qiraah Ubay bin Ka'ab ada tambahan wa azwajuhu ummahatuhum wa huwa abul lahum ya. Yaitu begini, wa azwajuhu ummahatuhum wa huwa abuhum. Ada qiraah Ubay bin Ka'ab demikian. Istri Nabi adalah ibu bagi mereka dan Rasulullah adalah ayah mereka. Jadi bapak kaum mukminin ya. Artinya benar-benar kita menghormati Nabi sallallahu alaihi wasallam ya. Karena dalam qiraat Ubay bin Ka'ab demikian. Kelaziman daripada kalau istrinya ibu bunda kaum mukminin maka Nabi sallallahu alaihi wasallam ayah dari kaum mukminin. Kemudian yang kedua, para nabi manzilahnya seperti ayah dari umatnya. Seperti firman Allah Subhanahu wa taala, ya, millata abikum Ibrahim. Kata Allah Subhanahu wa taala, millah ayah kalian Ibrahim. Contoh lagi dalam sebagian tafsir ketika Nabi Lut datang orang-orang ingin merayu Nabi Lut agar menyerahkan tamu-tamunya untuk mereka melakukan homoseksual, maka Nabi Lut berkata, haula'i banati hunna athaharu lakum. Kata Nabi Lut, itulah putri-putriku, nikahilah mereka. Sebagian ahli tafsir mengatakan, ya tidak mungkin karena putri Nabi Lut cuma dua. Bagaimana memulai laki-laki banyak? Maksudnya banati, maksudnya putri-putriku adalah wanita-wanita yang ada di situ. Nikahilah karena sesungguhnya seorang nabi adalah kedudukannya seperti ayah bagi umatnya. Apalagi didukung dalam satu hadis kata Nabi SAW, innama ya ana lakum mislul walid u'allimukum. Innama ana lakum mislul walid u'allimukum. Hadis ini diriwayatkan oleh Abu Daud, Nasai dan disahihkan oleh Syekh Albani rahimahullahu taala. Sungguhnya aku ini bagi kalian seperti ayah kalian dan aku mengajarkan kepada kalian. Adapun firman Allah Subhanahu wa taala, "Maka Muhammadun aba ahadin min rijalikum walakin Rasulullah khataman nabiyyin." Muhammadlah bukanlah ayah daripada salah seorang dari kalian. Maksudnya ayah nasab. Adapun Rasulullah SAW kedudukannya seperti ayah, bahkan lebih hebat daripada ayah kita sendiri. Ya, maka ditunjukkan oleh ayat ini. An-nabiyyu aula bil mu'minina min anfusihim. Nabi lebih utama bagi kaum mukmin daripada diri mereka sendiri. Tolong dihapus.
Dari sini kita tahu bahwasanya kita harus menghormati ibunda kaum mukminin. Seluruh istri-istri Nabi harus kita bela. Kalau ada yang berusaha mencela istri-istri Nabi, semuanya dia telah mencela Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya, ada buku karangan guru saya tentang bagaimana sikap orang-orang Syiah terhadap ibunda kaum mukminin, ummatul mukminin ya. Bagaimana mereka mencerca, mencaci maki istri-istri Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Sesungguhnya ketika mereka mencerca istri-istri Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, mereka mencerca Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya, karena kalau Nabi baik, kenapa istri-istrinya tidak baik ya? Ya, al-khabithatu lil khabithin wal khabithun lil khabithat. Ya, wanita-wanita buruk untuk laki-laki buruk, laki-laki buruk untuk wanita buruk ya. Ya, kalau ternyata istri Nabi adalah wanita-wanita bejat atau murtad atau kafir, menunjukkan suaminya tidak beres dalam mendidik istri-istrinya. Ya, Nabi sallallahu alaihi wasallam mendidik mereka di rumah. Nabi sallallahu alaihi wasallam ya, kemudian mereka menuduh istri Nabi dengan tuduhan tidak, maka ini adalah penghinaan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wajib bagi kita untuk membela istri-istri Nabi sallallahu alaihi wasallam karena kedudukan istri-istri Nabi seperti ibunda kita. Baik, kemudian kita lanjutkan masih potongan yang terakhir dari ayat ini, wa ulul arhami ba'dhum aula bi ba'dhin fi kitabillah minal mu'minina wal muhajirin illa an taf'alu ila awliyaikum ma'rufa kana dzalika fil kitabi mastura. Allah Subhanahu wa taala wa ulul arhami ba'dhum أولى ببعض في كتاب الله من المؤمنين والمهاجرين إلا أن تفعلوا إلى أوليائكم معروفا كان ذلك في الكتاب مسطورا. Kata Allah Subhanahu wa taala, wa ulul arham ya. Dan ulul arham itu saudara-saudara serahim ya. Saudara-saudara, kerabat ya. Serahim. Ya. Ba'dhum aula bi ba'd, sebagiannya lebih utama kepada yang lainnya. Bagi lainnya. Fi kitabillah, dalam kitabullah. Daripada kaum mukminin dan muhajirin, daripada kaum mukminin dan muhajirin. Illa an taf'alu ila awliyakum ma'rufah. Sebentar, kita bahasin dulu. Ayat ini ada dua tafsiran ya, berdasarkan min di sini. Statusnya apa? Apakah min dari di sini diartikan dalam rangka untuk lebih utama atau min bayaniyah ya. Ada dua tafsiran ya. Min di sini ya didatangkan untuk menjelaskan lebih utama atau di sini adalah min al-bayaniyah nanti akan kita jelaskan. Pendapat pertama, kita artikan sebagaimana yang saya tulis di atas. Saudara-saudara kerabat serahim, sebagiannya lebih utama daripada kaum mukminin muhajirin, dan ini sudah tertulis dalam kitabullah. Maksudnya bagaimana? Dahulu ketika Nabi SAW awal berhijrah, Nabi SAW mempersaudarakan antara kaum muhajirin dan kaum ansar. Ya, di antaranya misalnya antara Abdurrahman bin Auf dengan Sa'ad bin Rabi', di antaranya Abu Bakar Siddiq dengan Kharijah bin Zaid. Contohnya ada Salman Al-Farisi dengan Abu Darda ya. Nabi SAW mempersaudarakan beberapa sahabat, satu muhajirin, satunya ansar ya. Kemudian dipersaudarakan oleh Nabi SAW seperti Zubair dengan Ka'ab bin Malik. Dan akhirnya persaudaraan tersebut melazimkan hukum waris ya. Persaudaraan melazimkan hukum waris. Jadi awal di Madinah persaudaraan tersebut artinya seandainya Abu Bakar meninggal dunia, maka Zaid bin Kharijah bin Zaid mewarisi dari Abu Bakar. Dan sebaliknya kalau Kharijah bin Zaid meninggal dunia, maka
Abu Bakar mewarisi hartanya karena begitu kuatnya persaudaraan yang Nabi sandingkan antara Muhajirin dan Ansar. Dan akhirnya itu berlaku beberapa saat. Kalau ada yang meninggal di antara mereka, yang lain mewariskan. Sampai akhirnya turun ayat ini. Ayat ini mengatakan, saudara-saudara kerabat serahim lebih utama daripada mukminin dan Muhajirin. Jadi kalau ada yang meninggal, yang terima, mereka tidak terima lagi. Sehingga hukum waris di antara memansuhkan at-tawarus, saling mewarisi antara Ansar dan Muhajirin yang dipersaudarakan Nabi oleh Nabi ya. Ini ceritanya ayat ini ya. Pendapat kedua yang menunjukkan adalah min al-bayaniyah, maka maknanya biasa saja, tidak memansuhkan apa-apa, sehingga maknanya ulul arhami ba'dhum aula bi ba'dhin, yaitu orang-orang saling kerabat serahim yang mereka dari kaum mukminin Muhajirin, mereka saling perhatian satu dengan yang lainnya. Artinya sesama kaum mukminin ya. Jadi ulul arham ini mereka ini orang beriman dan Muhajirin, min bayaniyah. Kalau kita artikan ulul arham minal mu'minin wal muhajirin ba'dhum aula bi ba'd. Kalau kita mau tafsirkan maksudnya begini, ulul arham minal mu'minin wal muhajirin aula ba'dhum aula bi ba'd. Ba'dhum aula bi ba'dhin fi kitabillah. Maksudnya apa? Ulul arham di antara kaum muhajirin, di antara mereka lebih utama saling menolong di antara mereka. Jangan yang jauh-jauh, yang saling rahmi. Ini menguatkan silaturahmi. Ayat ini menguatkan silaturahmi. Jika ditafsirkan dengan demikian, maka menguatkan silaturahmi. Dan tidak memansuhkan. Dua tafsiran di kalangan para ulama. Adapun kitabullah di sini, maka ada dua pendapat. Ada yang mengatakan kitabullah maksudnya Lauhul Mahfuz. Ada yang maksudnya Al-Qur'an. Inilah gambarannya tafsiran tentang ayat ini secara sederhana. Kemudian kata Nabi SAW, illa an taf'alu ila awliyaikum ma'rufa. Illa di sini disebut dengan istisna munqati. Ini yang tahu bahasa Arab. Intinya Allah Subhanahu wa taala membawakan ayat ini dalam rangka ihtiraz. Ini dibawakan dalam rangka al-ihtiraz. Ihtiraz itu apa? Ihtiraz artinya untuk menghilangkan dugaan yang keliru. Dugaan yang keliru. Contohnya seperti firman Allah Subhanahu wa taala, "Walaqad khalaqnal insana aw laqad khalaqnas samawati wal arda wa ma bainahuma fi sittati ayyam." Sungguh kami telah menciptakan langit dan bumi dan apa yang di antara keduanya dalam waktu 6 hari. Kalau Allah berhenti, mungkin orang ada salah paham, kenapa 6 hari? Apa hari ke-7 Allah capek? Maka Allah bantah, jangan sampai timbul tawahum dugaan seperti itu. Itu namanya ihtiraz. Kata Allah Subhanahu wa taala, "Wa ma massana min lughub." Dan kami tidak ditimpa dengan keletihan. Jadi perkataan Allah wa ma massana min lughub dalam kaidah tafsir disebut dengan al-ihtiraz. Sama seperti ini, ketika Allah mengatakan saudara-saudara kerabat lebih utama saling mewarisi daripada mu'minin dan muhajirin, itu ini mereka sudah tidak terima warisan lagi. Hendaknya ulul arham saling berbuat baik di antara mereka. Terus bagaimana? Allah katakan akan tetapi, illa di sini seakan-akan maknanya walakin, akan tetapi, ya, walakin. Ditafsirkan dengan walakin karena akan tetapi, ya, karena dia istisna munqati. Kecuali atau akan tetapi kalau kalian berbuat baik kepada wali-wali kalian, yaitu saudara-saudara kalian yang menolong kalian, ma'rufan, maka tidak mengapa. Kana dzalika fil kitabi mastura, ini sudah tercatat dalam mastur, tercatat dalam fil kitabi mastur. Ini juga ada khilaf sama, ada yang mengatakan lauhil mahfuz, ada yang mengatakan Al-Qur'an. Jadi meskipun ahli waris di antara ulul arham, bukan berarti tidak boleh berbuat baik kepada yang lainnya, boleh.
kalian boleh berbuat baik kepada wali-wali kalian, maksudnya penolong-penolong kalian sama kaum mukminin. Tapi kalau masalah warisan, maka tidak berlaku kepada selain kerabat. Tidak berlaku bagi kepada selain kerabat. Adapun berbuat baik, hadiah, wasiat, maka boleh. Itu maksud daripada ayat ini. Tolong dihapus. Dan kita lanjutkan ayat berikutnya. Ayat ke-7 kata Allah Subhanahu wa taala, "Wa id akhadna minan nabiyyina mitsaqan wa minka." Ketika kami mengambil dari para nabi perjanjian mereka, mitsaqahum. Wa minka, dan dari engkau wahai Muhammad, wa min Nuhin wa Ibrahim, dan dari Nuh, dari Ibrahim, wa Musa wa Isa bin Maryam, dari Musa Isa bin Maryam. Wa akhadna minhum mitsaqan ghalidha, dan kami mengambil dari mereka perjanjian yang berat. Liyas ala shadiqina an sidqihim, agar Allah menanyakan kepada orang-orang yang benar tentang kebenaran mereka. Wa adlil kafirina adzaban alima, dan Allah siapkan bagi orang-orang yang kafir azab yang pedih. Ya. Baik, kita tuliskan ayatnya. Baik, kata Allah Subhanahu wa taala, ketika kami mengambil dari para nabi, perjanjian mereka. Mitsaqahum maksudnya perjanjian mereka. Kemudian dari engkau Muhammad, dari engkau maksudnya siapa? Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian dari Nuh, Ibrahim, kemudian Musa, kemudian Isa bin Maryam. Wa akhadna minhum, dan kami ambil dari mereka, ambil dari para nabi, mitsaqan ghalidha, perjanjian yang berat. Ya, berat. Taib. Di sini Allah jelaskan bahwasanya Allah telah mengambil janji dari para nabi. Perjanjian mereka ini apa di sini? Kemudian Allah ulangi perjanjian tersebut, dan kami mengambil dari mereka perjanjian yang berat. Khilaf di kalangan para ulama, apakah perjanjian ini satu dengan yang sama atau beda? Ya. Artinya, apakah ini dua perjanjian yang berbeda atau ini didatangkan hanya untuk menguatkan? Ada khilaf di kalangan para ulama. Sebagian ulama berpendapat bahwasanya perjanjian yang kedua ini sama dengan perjanjian yang pertama. Hanya saja Allah mengulangi untuk menguatkan, dan Allah ingin memberi sifat ghalidhan. Wa akhadna minhum mitsaqan ghalidhan. Artinya perjanjian yang diambil awal ini adalah perjanjian yang berat. Ini pendapat pertama. Pendapat yang kedua mengatakan tidak. Perjanjian yang pertama tidak sama dengan perjanjian yang kedua. Perjanjian pertama mereka kemudian bersifat, apa maksudnya perjanjian pertama, apa maksudnya perjanjian kedua. Intinya para nabi diambil janji oleh Allah Subhanahu wa taala bahwasanya mereka ya harus membenarkan nabi yang akan datang setelah mereka. Lama ataitukum min kitabin wa hikmatin tsumma ja'akum rasulun musaddiqul lima ma'akum. Kemudian datang rasul setelah engkau, ya, maka kalian akan membenarkan mereka, menolong mereka. Jadi Allah mengambil perjanjian dari mereka. Kemudian juga perjanjian yang berikutnya, Allah menyuruh mereka untuk mengumumkan kepada umatnya bahwasanya akan datang seorang nabi namanya Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini khilaf di kalangan para ulama, tapi intinya Allah mengambil dari mereka perjanjian yang berat. Ada yang mengatakan perjanjian yang berat ini maksudnya adalah untuk menyampaikan risalah, dakwah. Mereka harus berdakwah sebagaimana yang Allah perintahkan. Ini perjanjian yang berat. Ketika Allah mengatakan, kami mengambil perjanjian dari para nabi, dari engkau wahai Muhammad, dari Nuh, Ibrahim, Musa, Isa bin Maryam. Ini disebut dengan ulul azmi minar rusul. Kelima ini apa? Ulul azmi dari para rasul. 5 nabi inilah yang akan didatangi pada hari kiamat untuk meminta syafaat mereka.
dan didahului oleh Nabi Muhammad SAW minka, karena dia adalah Nabi yang terbaik di antara para Rasul. Kemudian Allah berfirman, buat apa Allah mengambil perjanjian mereka? Kata Allah, liyas'ala shadiqina an sidqihim. Liyas'ala shadiqina an sidqihim wa'adda lil kafirina azaban alima. Agar Allah bertanya kepada orang-orang yang jujur. Allah bertanya kepada orang-orang yang jujur akan kejujuran mereka. Dan Allah siapkan bagi orang-orang kafir azab yang pedih. Bagi orang-orang kafir azab yang pedih. Baik, kita singkat saja ya. Pertama di sini setelah Allah mengatakan wa id akhadna, tatkala kami mengambil, kemudian Allah rubah menjadi kata ganti orang ketiga dengan agar Allah bertanya, liyas'al. Di sini namanya dirubah menjadi kata ganti orang ketiga. Ini ada uslub dalam metode bahasa Arab untuk merubah perhatian menjadi fokus. Tadinya Allah menggunakan kami, nahnu, kata ganti jama' orang pertama, kemudian Allah ganti dengan liyas'al, agar dia, yaitu Allah bertanya. Perubahan dari jama' kata ganti orang pertama menjadi kata ganti orang ketiga mufrad dalam rangka untuk menarik perhatian. Kemudian liyas'al as-shadiqina. Siapa yang ditanya pada hari kiamat kelak? Dua. Yaitu para rasul dan umatnya. Dalam hal ini dikhususkan shadiqin, yaitu umatnya yang beriman, yang baik. Dua-duanya ditanya. Ya, kata Allah Subhanahu wa taala, "Fala nas'alanna alladziina ursila ilaihim wa la nas'alanna al-mursalin." Kami bertanya kepada orang-orang yang diutus kepada mereka dan kami akan bertanya kepada Rasul. Dua-duanya ditanya, ya. Dua-duanya akan ditanya. Wa yauma yajma'u Allahu ar-rusula fa yaqulu madza ujibtum? Qalu la ilma lana innaka anta alamul ghuyub. Ketika Allah mengumpulkan para rasul, Allah bertanya, "Madza ujibtum?" Apa yang kalian disambut oleh umat kalian? Rasul ditanya, ya. Sebaliknya umat juga ditanya, "Madza ajabatumul mursalin?" Apa yang kalian jawab kepada para rasul? Dua-duanya ditanya. Tapi dalam ayat ini dikhususkan kepada orang-orang yang jujur, itu para pengikut Nabi yang beriman kepada para nabi tersebut. Dan ini memberi perhatian kepada kita. Ingat, kita akan ditanya. Dan ini pertanggungjawaban bagaimana kita mengikuti Nabi akan ditanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Nabi juga ditanya, kita pun akan ditanya. Baik, pertanyaan ini buat apa? Bukankah mereka ini para rasul dan orang-orang beriman berusaha dan mereka akan menjawab dengan baik? Tujuannya mereka ditanya untuk mempermalukan ini orang-orang kafir, untuk mempermalukan orang-orang kafir. Ya, ketika mereka bisa menjawab, para rasul bisa menjawab, dan umat yang beriman bisa menjawab, mereka ini tidak bisa jawab. Makanya tujuan pertanyaan ini adalah untuk memalukan mereka. Sama seperti firman Allah Subhanahu wa taala, "Wa idzal mau'udatu su'ilat bi ayyi dzambin qutilat." Ketika anak bayi yang dikubur hidup-hidup ditanya pada hari kiamat, buat apa ditanya? Agar mempermalukan orang-orang yang membunuh mereka ketika di dunia. Tentu para rasul bisa menjawab, umatnya yang beriman juga bisa menjawab dalam rangka untuk mempermalukan orang-orang kafir. Kata Allah, "Adalil kafirina adzaban alima." Kami siapkan bagi mereka azab yang pedih, dan Allah siapkan menunjukkan neraka sudah ada. Neraka sudah ada. Kemudian di sini Allah mengatakan azab yang pedih. Azab yang pedih sebagai bantahan kepada pendapat seperti Jahm bin Safwan yang mengatakan bahwasanya orang-orang nanti masuk neraka memang mereka merasa sakit, merasa pedih. Namun lama-lama karena sering tersiksa, lama-lama tubuh menjadi terbiasa dan akhirnya beradaptasi, akhirnya tidak lagi pedih. Dan ini tidak benar, karena azab yang menimpa orang-orang kafir dalam neraka senantiasa pedih, menyakitkan. Baik, demikian saja para pemirsa Radio Raja yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, apa yang bisa disampaikan semoga bermanfaat. Saya rasa waktu sudah habis. Insyaallah kita bertemu di pekan depan bismillah taala. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.